Semua kita hadir di sini, semua juga kita merasakan bagaimana ketika suara kita itu dibelenggu gitu. Padahal cuma satu-satunya sekarang yang menurut pikiran saya cuma satu-satunya hak yang kita miliki sekarang, karena nggak ada jaminan sama sekali. Jaminan kehidupan kita yang kesejahteraan, jaminan itu semua menurut saya bullshit semua. Jadi jaminan yang buat kita tinggal satu yang kita bisa pegang itu adalah jaminan untuk kebebasan berbicara. Itu juga sudah mau dikebiri. Jadi saya minta untuk pasal 28 itu kembali ditegakkan. Kita itu dan sebenarnya kami ini seorang ibu-ibu, emak-emak yang memikirkan nasib anak cucu kita ke depan. Bukannya berarti kita mau, kalau dibilang apakah kita cinta negara, apakah kita benci sama pemerintah, tidak sama sekali. Justru kita ini saking cintanya, bayangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta kepada Bapak Prabowo untuk mengabulkan permohonan kami, kewajiban Bapak untuk memberikan amnesti, rehabilitasi dan abolisi, amnesti dan rehabilitasi. Karena kita semua adalah merupakan korban dari Jokowi yang untuk bela negara, untuk melindungi bangsa dan negara kita dari penjajahan dalam bentuk yang lain. Kita harus bebas berbicara untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyusahkan rakyat dan menindas rakyat. Sekarang pun ada juga pejabat-pejabat Pak Prabowo yang melakukan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, meresahkan rakyat, terutama mengenai kebijakan tanah, rekening, dan segala macam. Mohon Bapak segera menindaklanjuti, memberikan pencerahan kepada pejabat-pejabat Bapak yang OTBD digaji dengan pajak rakyat, yang rakyat itu gajinya adalah UMR. Sedangkan pejabat-pejabat itu gajinya adalah ratusan juta atau puluhan juta. Jadi kami memohon kepada Bapak, jangan ada lagi kebijakan-kebijakan pembantu-pembantu Bapak yang meresahkan rakyat Indonesia. Saya mohon segera niat Bapak untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia bisa dilaksanakan. Kebijakan Bapak harus pro rakyat, tidak ada lagi kriminalisasi. Kalau ada rakyat yang ingin mengkritik kebijakan-kebijakan pejabat Bapak, tidak boleh ada lagi yang masuk di dalam penjara. Saya mohon dengan sangat Bapak, saya tahu Bapak juga merasakan bagaimana rasanya difitnah, dikriminalisasi sebagai penjahat HAM, sebagai segala macam. Pasti Bapak merasakan di hati Bapak bahwa Bapak sedih, walaupun Bapak bilang menerima itu semua. Tapi tidak semua bisa menerima karena ada akibat kegiatan kriminalisasi dari Bapak Jokowi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bercerai dari suaminya, ada yang bercerai dari istrinya, ada yang meninggal. Jadi mohon Bapak perhatikan apa yang kami katakan sekarang ini, mohon segera ditindaklanjuti. Saya bukan memerintahkan kepada Bapak, tapi mohon kebijaksanaan Bapak untuk memenuhi permohonan rakyat yang sebenarnya merupakan majikan dari pejabat-pejabat di negara ini. Jadi mohon Bapak, sekian saya cuma hanya menyampaikan itu, jangan ada lagi kriminalisasi. Semoga semua rakyat yang ingin mengucapkan kritik atau menyampaikan pendapat harus diterima dan tidak boleh ada lagi yang masuk bui. Betul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya mungkin Ibu Nelly. Tes 1 2. Merdeka! Merdeka! Salam, pertama-tama
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku seperjuangan yang hampir di sini datang, mungkin separuhnya sudah pernah masuk di dalam penjara. Ya, kita sudah pernah menikmati indahnya rasa di penjara itu. Meskipun ada yang beragam, ada yang sebentar, ada juga yang lama seperti teman kita Pak Gus Nur, saudara kita Gus Nur, ya hampir berapa tahun ya? 4 tahun. Melewati 4 tahun ya. Iya. Begitu juga dengan saudara kita Bambang Tri, sampai sekarang masih sampai sekarang pun masih di penjara. Jadi saya ini adalah korban yang kedua. Tetapi saya melakukan perlawanan yang pertama dengan Bapak Presiden Jokowi. Karena waktu itu tahun 2014 saya melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan Joko Widodo. Waktu itu beliau masih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Karena pada saat itu saya termasuk tim relawan. Jadi ini saya orang yang pindah ini, orang aktivis yang bertobat. Kembali ke jalan yang benar. Jadi waktu 2014 saya gugat beliau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena pada tahun 2012 saya adalah relawan yang mungkin cukup militan. Kalau ditanya orang PDI pasti tahu saya. Dan sampai beliau menang, ada beliau yang menjanjikan kepada saya yaitu untuk pemberdayaan masyarakat. Yang saya minta itu bukan jabatan, yang saya minta itu bukan kue-kue kekuasaan, tetapi yang saya minta itu adalah untuk kemanusiaan, untuk saudara-saudara kita yang pada saat itu tidak mempunyai pekerjaan. Baiklah, bagaimana caranya supaya dibangun satu usaha untuk masyarakat seperti Badan Usaha Milik Rakyat Jakarta dengan diberdayakan dan juga diberikan pelatihan-pelatihan sekarang untuk menjadi tenaga yang terampil sehingga mereka bisa diberikan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya. Tapi rupanya itu janji itu hanya janji apa namanya ya, JJS, apa itu JJS itu, janji surga. Dari di situ saya mulai rasa kecewa. Saya kecewa sekali dan saya mempunyai kontrak politik untuk itu, sehingga pada tahun 2014 saya menggugat Bapak Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjelang beliau, dan satu lagi karena saya merasa beliau belum pantas untuk mengajukan diri sebagai presiden karena belum selesai masa jabatan beliau sebagai gubernur. Nah, di situ saya gugat, tapi ya karena mungkin sudah ada permainan di belakang semua itu, saya di NO-kan. Saya nggak tahu apakah bisa sepertinya di NO-kan sih masih bisa dilawan lagi sih sebenarnya ya. Tapi itu sudahlah, itu masa lalu. Beliau juga sudah tidak menjadi apa-apa sekarang, sudah menjadi rakyat biasa. Ya ini eksesnya. Jadi saya dengan berbagai macam aneksasi ya, pokoknya bagaimana ini perempuan Nelly Sringoringo ini harus masuk penjara gitu. Saya memang agak keras untuk mengkritik beliau, mungkin terlalu keras, tapi menurut saya itu hak saya karena saya mempunyai apa ya, dasar hukum konstitusi kita yang memang memberikan ruang untuk berbicara, dan itu adalah ruangnya apa, konstitusi. Siapa ya dari kita yang berani melawan konstitusi? Kan nggak ada. Jadi itu hak saya sebenarnya untuk bersuara, dan menurut saya namanya kritik itu nggak ada yang manis. Kalau yang manis itu rayuan, bukan kritik ya. Rayuan itu dengan lemah lembut, tapi kalau kritik itu sebenarnya bukan untuk sesuatu yang jahat, tetapi untuk untuk menyadarkan atau membenarkan sesuatu yang salah untuk kembali ke jalan yang benar. Setelah itu saya mewakili, saya pada saat itu dengan Bu Asma satu penjara.
Jadi kami berdua, kebetulan penjara kami ini sangat bersebelahan. Bu Asma di depan, Bu Asma di sebelah kanan, saya di sebelah kiri. Jadi kami saling bersapa. Kebetulan kami di Cipinang, tapi kami ditahan di Pondok Bambu. di Pondok Bambu. Cuma kami ditahan pertama kali ditangkap di Bareskrim. Jadi begitu juga kalau Bareskrim itu kelas-kelas berat katanya. Begitu juga dengan saya dengan Bu Asma ditangkap di Bareskrim. Setelah kita menjalani sudah P21, kita dipindahkan ke Pondok Bambu. Jadi beliau bersebelahan dengan saya penjaranya. Jadi setiap sore kita selalu bersapa. Kamu di penjara ya? Jadi setiap hari, selamat pagi saudaraku yang di penjara. Jadi selalu sampai kita di dalam penjara itu dibilang duo maya karena kemana-mana berdua. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun kami masih bersahabat. Ya, dari yang tidak mengenal satu dengan yang lain, dia kita juga menjadi sahabat, sebagai keluarga Tapol Napol. Jadi itu yang menjadi background saya dengan Bu Asma. Dan saya sungguh sangat berapresiasi sekali. Semua kita hadir di sini, semua juga kita merasakan bagaimana ketika suara kita itu dibelenggu gitu. Padahal cuma satu-satunya sekarang yang menurut pikiran saya cuma satu-satunya hak yang kita miliki sekarang, karena nggak ada jaminan sama sekali. Jaminan kehidupan kita yang untuk kesejahteraan, jaminan itu semua menurut saya bullshit semua. Jadi jaminan yang buat kita tinggal satu yang kita bisa pegang itu adalah jaminan untuk kebebasan berbicara. Itu juga sudah mau dikebiri. Jadi saya minta untuk pasal 28 itu kembali ditegakkan. Kita itu dan sebenarnya kami ini seorang ibu-ibu, emak-emak yang memikirkan nasib anak cucu kita ke depan. Bukannya berarti kita mau kalau dibilang apakah kita cinta negara, apakah kita benci sama pemerintah, tidak sama sekali. Justru kita ini saking cintanya, bayangin seharusnya kita mengurus suami, mengurus anak, ini ngurusin negara. Karena apa? Ya karena kami terpanggil untuk bicara seperti itu. Jadi ketika saya mulai koreksi, mengkritik, itu bukan ada kebencian dengan personnya Pak Jokowi, tidak, tapi kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi itu menyengsarakan rakyat. Itu yang kami suarakan di dalam semua postingan-postingan kami. Lucunya untuk saya sendiri, saya illegal akses, tuduhannya illegal akses terhadap saya punya Facebook sendiri. Jadi negara, bagaimana betapa hebatnya negara mengambil hak pribadi seseorang, itu kan private saya itu sebenarnya Facebook. Tapi sudah dirampas, dijadikan itu milik negara tanpa melalui proses. Sedangkan orang aja kalau itu kan ada proses tuh, mau ngambil barang sitaan. Ini kan nggak langsung diambil dimiliki negara. Itu proses seperti apa? Saya belum tahu tuh hukumnya seperti apa. Itu hak yang pribadi ya. Maksudnya hak berbicara kita Facebook gitu, Instagram. Kecuali kalau yang mematikan itu mungkin perusahaan Facebook sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau sudah negara, waduh, itu udah nggak ngerti deh bagaimana. Kecuali kalau Facebooknya sendiri mematikan, saya masih wajar. Oh, ini karena Facebook yang memiliki Facebook, kayak Instagram yang memiliki Instagram. Tapi kalau negara mengambil kita punya akun sendiri, itu belum masuk akal saya. Mungkin orang-orang yang ahli hukum bisa memberikan penjelasan kepada kita ini. Karena pada saat itu tidak ada proses untuk pengambilan penyitaan itu dengan proses pengadilan. Jadi langsung saja diambil bahwa itu. Nah, ketika saya membuka itu saya dianggap illegal akses terhadap Facebook saya sendiri. Nah, itu yang membuat saya agak lucu menurut saya. Tapi ya itulah namanya, karena begitu kekuasaan diganggu, ya akan terjadilah hal-hal yang tidak mengenakan kepada kita. Tapi kita nggak berhenti di situ saja. Saya bersyukur juga termasuk salah satu Tapol Napol di sini. Teman saya banyak jadinya sekarang. Luar biasa, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, semua jadi teman saya.
Nah, tetapi kan di sini kita bersyukur, saya adalah pendukung Pak Prabowo dari 2014. Saya sudah mendukung beliau dan alhamdulillah puji Tuhan dia sudah, Bapak kita sudah menjadi presiden, dan saya mohon kepada Bapak Presiden, kami sangat militan kepada Bapak. Kami benar sungguh-sungguh sangat militan. Dan tidak pernah kami mau meminta sesuatu jabatan apapun, tidak, karena kami perempuan, kami ibu, seorang istri. Kalau saya mendukung Pak Presiden itu karena saya Presiden Prabowo itu karena saya bisa menilai, kami ini kan bukan orang bodoh, kami bisa menilai kemampuan beliau. Dan kita semua mengerti lah, kalau dibandingkan ya yang lain ya, saya bukan Mama Indonesia pendukung Prabowo sejati. jadi bukan kita bisa menilai kemampuan Pak Prabowo seperti apa, diplomasinya seperti apa, sangat mumpuni sebagai seorang pemimpin Republik Indonesia. Dan saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo, dan khususnya mungkin karena beliau sangat sibuk, tapi bisa ada masukan juga dengan dari Profesor Dasko, Bang Dasko yang sering saya panggil Bang Dasko sih. Saya juga sudah menghubungi beliau, Bang. Jangan lupa kami, Bang. Kami adalah orang-orang yang sangat setia dan militan. Sampai kami mau berlelah-lelah, bercapek-capek, sampai kami juga masuk di penjara, dipenjarakan. Yang seumur hidup saya nggak pernah terpikirkan, pernah terbesit atau pernah mimpi saya masuk penjara, nggak pernah sama sekali. Tetapi bukan itu berarti saya jadi kecil hati, tidak. Justru ini membuat saya tambah semangat gitu loh. Dan begitu juga saya juga udah bicara pada saat itu dengan Bang Dasko, Bang, tolong Bang, ini teman-teman semua, kami memohon karena apa tidak. Saya tahu Pak Prabowo itu punya kebijakan sendiri dan tidak bisa diganggu. Dia punya hati yang luar biasa baik. Jadi melihat ketika orang itu meskipun tidak mendukung dia sama sekali, tetapi ketika orang itu benar pasti akan ditolong dan akan dibenarkan. Apalagi kita yang sebagai pendukung militannya ini. Nah, saya percaya Pak Prabowo pasti memberikan amnesti, rehabilitasi, abolisi kepada kita. Itu yakin. Seorang yang berseberangan saja, kalau boleh dibilang seperti Pak Hasto, dan begitu juga dengan Pak Tom Lembong, itu kan udah bersebelahan kan, rival, tapi diberikan juga karena belas kasihnya Pak Prabowo sebenarnya. Dan itu hak prerogatif presiden. Tidak ada yang bisa memaksa, tidak boleh, tidak bisa, itu hak dia sesuai dengan konstitusi. Tidak hidup untuk Jokowi. Jadi saya juga ada bincang-bincang sama Bang Dasko. Apa yang Bang Dasko katakan apa yang Bang Dasko katakan kepada saya masih ingat sampai sekarang. Kak, saya abangmu ini merah putih, Nel. Jadi kita berikan tepuk tangan. Itu adalah satu siloka. Siloka maksudnya itu adalah satu sign buat saya bahwa Bang Dasko mendukung acara ini dan mendukung perjuangan kita. Nah, sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, dan terus kita semangat. Jangan pernah harus tetap bersuara. Jangan pernah diam. Kalau sesuatu yang tidak anggap kita tidak benar, tetap kita berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.